bahwa kami mau bernyanyi, berbahagia, kami mau memuji Engkau Bapa, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami bisa hadir di tempat ini, kalau kami bisa memuji menyembah Engkau, itu bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang ada di kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian pada kami, sehingga ketika kami pulang tempat ini, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama kami, kita katakan amin. Oke, salam Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Saya percaya melalui firman ini kita akan diberkati semuanya. Amin. Jadi saya teringat tadi kata Pak Firman, kita jangan lihat siapa, kita jangan lihat bagaimana, tetapi kita bersama siapa dia berdiri di tempat ini. Kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu dan saya masih siswa, tapi saya percaya hari ini kita bukan melihat siswa, tapi kita melihat kasih Tuhan yang nyata. Amin. Oke, hari ini saya mau mengajak kita Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Kita ingin melihat apa yang orang-orang katakan dan apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Amin. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang orang katakan ketika kita menghadapi masalah. Kemudian kita menyadari masalah yang kita hadapi itu karena perbuatan kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga membuat kita apa? Membuat kita jadi tertekan. Sehingga apa? Membuat kita menjadi terlarut dalam masalah itu. Tetapi hari ini saya mengajak kita bahwa ketika ada masalah, kemudian kita baru menyadari bahwa kita telah membuat kesalahan yang besar, maka kita akan muncul satu pertanyaan: apakah Tuhan tetap tolong saya? Apakah Tuhan mau membantu saya? Itu yang sering terjadi. Itu yang sering hal yang sangat wajar terjadi ketika kita mengalami masalah. Pasti ada muncul pertanyaan besar. Apalagi masalah yang kita alami itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang mengatakan? Orang-orang yang mengatakan, mungkin Pak Asir mengatakan kepada saya, karena hari ini saya pakai keluarga Sogo sebagai apa? Sebagai tumbalnya, sebagai contohnya. Mungkin Pak Asir datang nanti setelah ibadah, mungkin datang kepada saya, Pak Jos, saya dari dulu tidak pernah tertarik namanya bisnis. Apalagi sekarang kan banyak bisnis kan, ada bisnis yang depo-depo itulah. Itu nanti mungkin Pak Asir datang, Pak Jos, dari dulu saya tidak pernah tertarik kepada bisnis. Dari dulu saya tidak pernah mau yang namanya bisnis. Tetapi nggak tahu kenapa. Kemarin ada teman saya datang kepada saya, dia jelaskan ini, dia jelaskan itu, sehingga saya tertarik. Dan karena teman saya itu, saya limpahkan uang saya yang sudah saya taruh bertahun-tahun tadi. Tetapi setelah berjalan beberapa bulan, bisnisnya hilang. Baru datang lagi Pak Hengki, tiba-tiba datang kepada saya. Kali itu anak saya, dia katakan, iya Pak Jos, ada teman saya bilang gini, tolonglah jamin bisnis saya ini. Sehingga tapi saya katakan, Pak Jos, saya tidak mau, tapi nggak tahu kenapa teman saya jelaskan begini, teman saya jelaskan begitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mau. Sehingga saya gadaikan motor saya ke bank, saya limpahkan uang saya itu ke teman saya itu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah beberapa bulan bisnisnya juga hilang. Jadi artinya apa? Artinya, dan Pak Hengki itu tadi menyadari bahwa temannya itu tadi tidak sanggup untuk membayar utangnya tadi ke bank, untuk membayar utang untuk penggadaian tadi, sehingga motornya itu hampir ditarik. Dia sudah masukkan semua uang itu ke apa tadi? Oke, penggadaian tadi itu apa? Untuk mensupport bisnis temannya itu. Tapi apa? Tetapi bisnisnya itu hilang. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah pertanyaan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami tantangan. Kenapa ya masalah yang terjadi? Apakah Tuhan mau ya menolong saya? Padahal setelah ini saya perbuat karena
karena perbuatan saya sendiri. Nah, hari ini saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan peduli. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu peduli setiap tantangan kita hadapi. Apalagi kepada setiap divisi-divisi. Pak Gembala sudah kasih program yang luar biasa. Mungkin pusing gimana menjalankannya, mungkin tidak tahu bagaimana melakukannya. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jadi kita jangan pernah muncul ada pertanyaan, apakah Tuhan mau menolong saya, apakah Tuhan mau membantu saya karena kesalahan saya. Jangan. Saya mau katakan Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Banyak orang-orang luar sana mengatakan ketika dia berbuat salah, Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini saya mau katakan satu kebenaran kepada kita, bahwa ketika kita mengalami tantangan, mengalami masalah, Tuhan mau di pihak kita. Tuhan akan selalu ada membela kita. Amin. Nah, kita harus tahu kebenarannya. Mungkin banyak pendapat-pendapat di sana, ada opini-opini yang di luar sana yang akan menekan kita ketika menghadapi tantangan. Dan mungkin Tuhan tolong. Apalagi iblis kan biasa menaruh pemikiran-pemikirannya. Nanti iblis katakan akan, itulah Pak Asir kan, gara-gara kau tadi kan, itulah Pak Emin gara-gara kau tadi kan, karena kesalahanmu, mana mungkin Tuhan mau tolong. Itu pekerjaan iblis. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa pekerjaan Tuhan adalah Dia menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi Dia adalah Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Jadi kita harus tahu jawabannya hari ini. Kalau kita melakukan ada tantangan, kita harus tahu jawabannya. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu, iblis yang akan melakukan pikiran itu dalam diri kita. Jadi hari ini kita melihat kebenarannya, sehingga kita akan menjadi orang-orang luar biasa. Kalau kita sudah tahu Tuhan itu tolong, kita akan menjadi orang-orang luar biasa. Amin. Jadi saya ulang lagi, apakah Tuhan tetap membantu kita? Apakah Tuhan tetap membantu kita ketika ada masalah? Yang karena perbuatan kita itu sendiri, hari ini kita akan lihat kebenarannya. Kita buka dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. Oke, kita akan bacakan satu sama-sama. 1, 2, 3.
ulangi firman Tuhan seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas dan yang disebut Dibelius, Nathanael dari Cana yang di Galilea, anak-anak Zebelius, dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kau mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kau peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada si Petrus, "Itulah Tuhan." Kata Petrus, mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela yang penuh ikan itu. Kata mereka, tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan dan baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu ia menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ialah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara mati. Nah, ayat yang ketiga tadi kalau kita perhatikan baik-baik, Simon Petrus adalah, kata Simon Petrus kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Dan kata teman-teman juga, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita flashback kembali ke belakang, sejak Yesus memanggil murid-muridnya, dan sejak Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu, kemudian dia mengajak murid-muridnya pelayanan selama 3,5 tahun, dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sejak itu, ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, ketika Yesus ditangkap, disalib, dan dikuburkan, bahwa ketika mereka kekubur Yesus, mereka tidak mendapatkan Yesus. Sejak saat itulah mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Tadi kalau kita lihat, Simon Petrus adalah seorang nelayan yang hebat, adalah seorang yang lahir di keluarga nelayan. Dia tahu betul di danau itu, dia tahu seluk-beluk danau itu, dia tahu di mana yang banyak ikan seharusnya. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, boleh dikatakan sejak saat itu mereka seperti anak ayam yang meninggalkan induknya. Mereka tidak tahu ngapain. Sehingga mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Mereka seperti anak ayam yang meninggalkan induknya. Nah, karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, itulah sebabnya mereka apa? Mengikuti Simon Petrus untuk pergi nelayan. Salah satu dari mereka, yaitu Petrus, berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Dan mereka yang murid-murid juga lagi mengikuti, "Kami juga pergi bersama-sama dengan engkau." Nah, kemudian yang lain berkata, "Kami akan pergi." Maka mereka menangkap ikan semalam-malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saya mau kita mengerti di sini, di ayat ini, bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang hebat. Dia lahir di keluarga nelayan. Dia tahu betul tanah itu. Tetapi apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Dia seharusnya tahu kapan ikan itu ada, kapan itu tidak ada. Tapi saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Artinya mereka mengalami kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami masalah. Mungkin kita pernah mengalami tantangan. Tapi itu saya mau katakan dari Tuhan, saya dan Tuhan Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada saat itu mereka menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami kegagalan. Kalau kita baca ayat 4, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tetapi apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Ketika mereka mengalami kegagalan, Yesus tidak bilang, kata Yesus apa? Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Hai anak-anak, adakah ikan? Nah, ini yang mau saya tekankan, bahwa ketika Yesus melihat kita gagal, dia tidak melihat apa? Tidak melihat siapa diri kita, tapi apa kata Yesus ini? Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Dia tidak tanya, hai anak-anak, sudahkah kalian berdoa? Enggak. Hai anak-anak, sudahkah kalian baca kitab? Enggak. Hai anak-anak, sudahkah kalian Bible study? Enggak. Tetapi yang Yesus katakan ketika murid-muridnya mengalami kegagalan, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Nah, dengan kata lain, Yesus mengatakan, hai anak-anak, ada makanan enggak? Ada ikan yang berat-berat. Mungkin kalau Yesus bertanya kepada pengusaha saat ini, hai bapak, sudah dapat untung belum? Kira-kira seperti itu. Hai bapak-bapak, sudah profit belum? Seperti itu. Tuhan nggak tanya, mungkin kalau pengusaha Tuhan tidak tanya, hai bapak-bapak, sudah 2 malam nggak? Katanya enggak. Tuhan nggak tanya seperti itu. Hai bapak-bapak, ada Bible study nggak di PT-nya? Tuhan nggak tanya seperti itu, tetapi Tuhan tanya, hai bapak-bapak, sudah untungkah bisnisnya? Hai bapak-bapak, sudah profitkah bisnisnya? Amin. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa? Tidak ada. Nah, kalau di ayat 6 tadi dikatakan apa? Kata Yesus pada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Nah, ini Yesus tidak pernah menghakimi kita. Yesus tidak pernah menyudutkan kita ketika kita mengalami kegagalan. Dia tidak pernah. Tetapi dia malah memberi solusi. Amin. Murid-muridnya mengalami kegagalan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa semalaman suntuk. Tetapi Yesus beri solusi. Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Amin. Jadi hari ini kalau kita mengalami kegagalan juga, kalau kita mengalami masalah yang besar, yang mungkin membuat kita merasa tertuduh, Yesus ada di pihak kita. Amin. Jadi murid-muridnya lalu mereka menebarkan jalan dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Nah, lihat kalau Yesus yang bekerja, yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin. Simon Petrus adalah nelayan yang hebat. Dia lahir di keluarga nelayan. Dia tahu betul danau itu. Tetapi ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini juga kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, sudahlah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Banyak orang berpikir Yesus itu hanya apa? Hanya berfokus kepada hal-hal yang rohani. Banyak orang berpikir Yesus hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani saja. Tidak. Kalau kita baca ayat ini bukan hal yang rohani. Ini masalah makanan, masalah bisnis. Amin. Jadi Yesus bukan hanya berfokus kepada hal-hal yang rohani saja. Yesus bukan hanya berfokus kepada hal-hal yang rohani saja, tapi Yesus berfokus kepada apa? Kepada setiap aspek kehidupan kita. Apapun itu, Yesus fokus kepada setiap aspek kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang Yesus katakan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mengalami kegagalan, dia tidak mengatakan, kau ini kurang doa, kau ini kurang baca Alkitab, kau ini kurang doa malam, kau ini kurang merenungkan firman. Tetapi Yesus katakan apa? Hai anak-anak, adakah kau punya lauk pauk? Luar biasa Yesus kita. Amin. Jadi apa yang Yesus katakan kepada murid-murid yang sedang mengalami kegagalan adalah Yesus berkata, hai anak-anak, sudahkah engkau punya lauk pauk? Dia tidak katakan sudahkah engkau baca Alkitab? Enggak. Yesus tidak berkata demikian Bapak Ibu. Tapi apa yang Yesus katakan, hai anak-anak, sudahkah engkau untung? Mungkin kepada bapak yang punya bisnis, sudahkah kalian untung? Amen. Itu yang Yesus katakan. Dia tidak pertanyakan kegagalan kita itu, tetapi dia mau memberi solusi kegagalan kita itu supaya kita menjadi untung.
ini yang saya katakan tadi. Kalau Yesus bertanya kepada seorang pengusaha, dia tidak akan bertanya, sudah baca Alkitab belum? Sudah Bible study belum? Sudah bawa jiwa belum? Sudah baptis jiwa belum? Enggak. Yesus kan tanya hal yang sama. Pak, sudah hukum belum bisnisnya? Pak, sudah dapat profit belum bisnisnya? Itu pertanyaan yang sama Yesus tanyakan kepada kita juga. Amen. Jadi waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kegagalan, Yesus katakan adalah dia menanyakan hal yang luar biasa tentang makanan. Dia bukan hanya prioritas apa kegagalan kita aja, tapi dia mau prioritas setiap aspek kehidupan kita. Apapun itu, Yesus peduli kepada kita. Amen. Amen. Jadi waktu Yesus menjawab, waktu mereka menjawab tidak ada. Apakah jawab Yesus selanjutnya tadi yang saya katakan tadi kan ini kurang doa 3 hari 3 malam? Enggak. Apakah Yesus menjawab murid-muridnya ketika murid-muridnya menjawab tidak ada? Yesus bilang kalian ini kurang baca Alkitab atau kurang mendengarkan firman Tuhan, kurang merenungkan firman Tuhan? Tidak. Tetapi yang Yesus katakan apa? Oke, kalau begitu, kalau begitu, saya yang siapkan, kata Yesus kan? Karena murid-muridnya tidak dapat menyiapkan apa, tidak dapatkan dari Yesus yang memberikan inisiatif, dia yang siapkan makanan. Amin. Jadi apa yang Yesus katakan, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Jadi Yesus adalah pemberi solusi di setiap masalah kita. Amin. Yesus adalah pemberi solusi di setiap tantangan kita hadapi. Yesus adalah pemberi solusi di setiap kegagalan kita. Amin. Amin. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, mereka tidak dapat menghela jalannya lagi. Kenapa? Karena banyaknya ikan. Nah, hari ini kalau Tuhan suruh kita pergi ke sana, pergilah. Kalau Tuhan suruh kita lakukan ini, lakukanlah. Kalau Tuhan yang suruh, tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan suruh kita perluas ke kanan ke kiri, marilah kita perluas. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi solusi. Amin. Amen. Dia jangan takut. Ini kita lagi doakan Mission Point baru di Biak dan Punggur. Kita sudah cek harga tanahnya. Secara dunia memang mahal, tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberkati kita. Amin. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Jadi kita jangan khawatir ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, kita jangan khawatir. Tuhan akan memenuhi semuanya itu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, Simon Petrus naik ke perahu, lalu membawa helah jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Nah, ini maksud saya tekankan juga ayat 13 itu, Yesus maju ke depan, dia mengambil roti dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Nah, apa yang mau saya katakan? Ketika Yesus melihat murid-muridnya gagal, ketika Yesus melihat murid-muridnya mengalami kegagalan, yang dia katakan yang pertama itu dia tanyakan, adakah kau punya lauk pauk? Yang kedua, dia siapkan. Kalau kita baca tadi, dia siapkan sarapan untuk murid-muridnya. Nah, hari ini juga Tuhan juga siapkan hal yang sama kepada kita. Mungkin kita mempunyai kerinduan, mungkin kita mempunyai impian, mungkin kita mempunyai hal yang besar yang mau kita kerjakan. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang bisa membatasi. Amin. Jadi percaya Tuhan sanggup. Tuhan itu sanggup. Itulah prinsip yang pertama. Kita harus kenal Tuhan kita. Kita harus tahu Tuhan kita. Kita harus tahu bagaimana Tuhan kita itu bekerja. Amen. Oke, prinsip yang kedua yang mau saya katakan bahwa kita buka ayatnya dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai 21. Kita baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Perhatikan, di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Nah, ini sama kita mengerti. Ayat ini bukan ditulis supaya kita berbuat dosa. Ayo kita lakukan dosa. Ayo kita lakukan dosa. Supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Tidak seperti itu. Paulus menuliskan ini, dia tahu betul. Dia tahu betul bahkan akan banyak nanti pendapat-pendapat yang bilang, Paulus ini orang melakukan dosa. Enggak. Tetapi Paulus mau kita melihat ini dari sisi dosa, ini dari sisi kasih karunia. Kalau kita melihat ini dari sisi dosa, maka kita akan berkata, ayo kita lakukan dosa, ayo kita lakukan dosa. Supaya apa? Supaya berlimpah-limpah kasih karunia. Tetapi Paulus tidak mau kita melihat dari sisi dosa, tapi Paulus mau kita melihat dari sisi kasih karunia. Amin. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita yang punya anak mungkin anak kita, saya katakan semakin hari mungkin semakin gila. Mungkin gila bukan berarti nggak waras, gila mungkin dia suka pulang malam, bahkan dia tidak pulang malam atau apa. Kalau kita memandang dari sisi dosa ini, maka kita akan bilang sama anak kita, lakukan terus dosa. Kenapa? Supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan seperti itu Paulus tulis, tapi Paulus menulis supaya kita melihat dari sisi kasih karunia ini. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa melihat dari kasih karunia ini, maka kita akan sebagai orang tua, kita pergi ke kamar, kita berdoa, Tuhan, saya tahu anak saya semakin hari semakin gila, saya tahu anak saya semakin hari semakin bandel, tetapi saya percaya kasih karuniamu berlimpah-limpah, kasih karuniamu yang sangat mengubahkan hidup anak saya. Itu maksud Paulus, bukan melihat dari sisi dosa, tetapi melihat dari sisi kasih karunia. Kalau kita sudah bisa melihat dari sisi kasih karunia, wah itu sudah sangat luar biasa. Sehingga kita tidak akan mudah untuk menghakimi. Amen. Jadi Bapak Ibu, ayat ini ditulis bukan berkata sama kita, yuk bikin dosa, tenang saja, ada kasih karunia kok. Bukan. Tetapi ayat ini ditulis supaya kita mengerti pelanggaran itu, dosa itu tidak berkuasa lagi, tetapi kasih karunia lah yang berkuasa. Nah, kalau kita sadar kita dikasihi Tuhan, kalau kita sadar kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah, otomatis perbuatan dosa itu bukan bagian kita. Nah, ini yang menjadi perenungan Pak Paris waktu pertemuan pagi itu. Kalau kan kita sudah dikasih karunia ini, kalau mau berbuat dosa ada larang, naik katanya. Itu larangan kita, amen. Jadi ayat ini ditulis bukan berkata sama kita bikin dosa, yuk ada kasih karunia kok, bukan demikian. Tetapi ayat ini ditulis supaya kita mengerti dosa tidak berkuasa atas hatinya Tuhan, amen. Amin. Jadi Paulus tadi saya katakan dia tahu ketika dia menulis ayat ini akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali pendapat-pendapat yang mengatakan, oh nanti Paulus menuliskan ini supaya orang berbuat dosa. Tidak apa-apa kok. Paulus tahu itu, tapi dia tulis ini. Dia mau orang mengerti, orang melihat bukan dari sisi dosa, tetapi orang melihat dari sisi kasih karunia. Nah, makanya ayat berikutnya coba kita baca di ayat Roma pasal 6 ayat 1. Nah, ini dia. Jika demikian, apa itu tadi? Yang di ayat sebelumnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Ayat kedua, berikutnya, ketiga, ayat kedua ini. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Amin, Bapak Ibu. Jadi jika demikian, apa tadi jika demikian itu tadi yang berbicara tentang dosa itu tadi? Kalau kita melihat dari sisi dosa tadi, maka kita akan berpikir, ayo berbuat dosa supaya kita dapat kasih karunia berlimpah. Bukan seperti itu, tapi kita harus melihat dari kasih karunia, di mana kasih karunia itu yang berlimpah-limpah, bukan karena dosa itu. Amen. Amin. Jadi kebanyakan orang berkata, oh kalau gitu, ayo dong kita bikin dosa aja, ayo dong kita berbuat salah aja, kan banyak kasih karunia, kan kasih karunia berlimpah-limpah. Tapi Paulus katakan sekali-kali tidak.
Hari ini kalau kita memandang itu dari sisi kasih karunia, ketika dari kita melihat anak kita semakin hari semakin gila, kita melihat mungkin pasangan kita semakin hari semakin apa, kita akan berdoa, Tuhan, aku tahu Bapak, saya tahu Tuhan, tetapi saya percaya kasih karunia-Mu akan berlimpah-limpah. Amin. Mungkin yang punya pacar, mungkin pacarnya semakin hari semakin gila atau semakin hari semakin apa. Kita bukan berarti kabar, tapi dia masih mungkin dia suka pulang malam atau tidak pulang sama sekali, tapi semoga rekan kita harus lihat dari sisi kasih karunia. Melihat dari sisi kasih karunia itu seperti apa? Kita lihat bahwa kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita menghadapi tantangan, ingat dua prinsip tadi. Yang pertama, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita harus melihat itu dari sisi kasih karunia. Kalau kita sudah bisa melakukan dua hal ini, kita akan menjadi orang-orang luar biasa. Amin. Jadi Tuhan mau dekat kepada kita, Tuhan mau intim kepada kita. Kalau kita lihat tadi bagaimana cara dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, itu hal yang praktis, hal yang sehari-hari kita kerjakan. Bagaimana dia di pantai, itu hal yang praktis. Artinya apa? Tuhan mau intim dengan kita, Tuhan mau face to face dengan kita. Amen. Amin. Jadi itu yang harus kita pegang. Kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bahwa saya percaya setiap kita mempunyai tantangan, setiap kita mempunyai masalah, setiap kita mempunyai problem kita pribadi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Tetapi saya mau katakan hari ini, Tuhan adalah pembela kita. Amin. Tuhan adalah di depan kita berjalan. Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi semakin luar biasa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa bahwa ketika kami sadar Tuhan ingin bersama dengan kami, ingin terus dekat dengan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kasih karunia-Mu lah yang sanggup mengubahkan hidup kami yang baik, yang sanggup mengubahkan keluarga kami, yang sanggup mengubahkan setiap problem-problem yang kami hadapi. Disitulah Tuhan kekuatan kami semakin luar biasa, karena firman-Mu berkata, dalam kelemahan itulah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Kami percaya Bapa yang baik, melalui firman-Nya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang begitu yang luar biasa. Kami akan menunjukkan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari perbuatan-perbuatan dosa yang kami. Kami sadar ketika kami dipenuhi kasih Kristus, ketika kami dipenuhi oleh kasih karunia Kristus, maka hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan semakin luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, memberikan firman-Mu dalam nama